Kita mengingat jasa-jasa para ulama di dalam membangun bangsa Indonesia ini sejak zaman sebelum Belanda. Sejak permulaan jatuhnya kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400 atau 1300, datangnya Raden Rahmat dari Campa yang diterima oleh Raja Majapahit dengan baik. Walaupun Raja Majapahit waktu itu tidak memasuki Islam, tapi mereka sangat hormat sama Raden Rahmat. Dipersilakan untuk mengembangkan agama Islam, bahkan dikasih hadiah tanah di Delta Surabaya yang sekarang dikenal dengan Masjid Ampel di kota Surabaya. Disitulah Raden Rahmat mengembangkan ilmunya, dan disitulah berdirinya pesantren di Indonesia pertama kali. Begitu Raden Rahmat duduk di Ampel, banyaklah murid-muridnya yang datang dari Gresik termasuk Sunan Giri dan daripada tempat-tempat yang lain yang untuk menimba ilmu dari Sunan Ampel rahimahullah. Akhirnya disuruh berdiri satu padepokan, istilah pada waktu itu yang sebenarnya istilah sekarang termasuk pesantren. Itulah pesantren yang pertama kali didirikan di Indonesia. Sejak sebelum zaman Belanda, berkembanglah Islam ini dengan pendidikan pondok-pondok pesantrennya, sehingga banyak ulama-ulama yang lahir dari pendidikan Sunan Ampel ini, yang mendirikan padepokan-padepokan baru, pesantren-pesantren baru, termasuk Sunan Bonang, termasuk Sunan Derajat, termasuk Sunan Giri, dan Sunan termasuk yang di daerah Cirebon, Sunan Gunung Jati. Mereka pertama kali merintis pendidikan di Indonesia ini. Jadi kalau saya ditanya pendidikan yang tertua di Indonesia ini adalah pendidikan pondok pesantren, merupakan pendidikan nasional yang tertua di negara Republik Indonesia ini. Seandainya saya ditanya siapa yang berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia, tentu saya jawab yang berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia adalah para alim ulama di Indonesia. Itulah pertama kali yang berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia dengan pendidikan-pendidikan pondok pesantrennya. Sampai datang penjajahan Belanda sekitar abad ke-15, pondok-pondok pesantren tetap bertahan dan menanamkan jiwa anti Belanda. Itu ditanamkan oleh para ulama, sehingga para ulama waktu itu sering memakai hadis-hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Sehingga pada zaman itu ulama mengharamkan celana karena celana pakaian Belanda. Ulama mengharamkan pakai dasi karena dasi pakaian Belanda dulu. Karena itu pakaian Belanda untuk menanamkan anti Belanda. Yang akhirnya didikan pondok-pondok pesantren ini melahirkan pahlawan nasional yang ditulis dengan tinta emas di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pangeran Diponegoro, jebolan pondok pesantren yang melawan Belanda, dan ditulis dan dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia dengan tinta emas. Termasuk juga pahlawan-pahlawan yang dari Sumatera, Tengku Umar, Imam Bonjol, Cut Nyak, Sultan Hasanuddin. Berapa banyaknya ulama yang ditulis dalam sejarah bangsa ini sebagai pahlawan nasional. Itu yang dulu-dulu. Yang sekarang berapa banyaknya ulama, termasuk almarhum Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional, Kiai Sabdo sebagai pahlawan nasional. Banyak deretan ulama-ulama yang menjadi pahlawan nasional. Ini seluruhnya adalah garapan dan pendidikan pondok pesantren.
Alangkah besarnya jasanya para ulama terhadap negara ini, di mana para ulama itu hanya untuk menciptakan anak bangsa yang beriman kepada Allah, anak bangsa yang berbakti kepada agama, anak bangsa yang tahu halal dan tahu haram, anak bangsa yang tahu hakikat dan tahu batil, anak bangsa yang berkeyakinan kepada hari kiamat, adanya neraka dan surga. Inilah yang ditanamkan oleh para ulama, dididikkan kepada bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia dihuni dan ditempati, bukan oleh bajingan-bajingan perampok-perampok, tapi dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah kerjaan para ulama sejak sebelum Belanda sampai saat ini. Oleh sebab itu pantaslah kalau masyarakat di desa ini mengadakan peringatan khol terhadap Syekh Abdul Rasyid, karena pasti beliau Syekh Abdul Rasyid ini pasti adalah salah satu orang yang menggarap masyarakatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bangsa ini tidak didiami oleh garong-garong perampok-perampok rakyat, tapi didiami oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini jasanya para ulama. Maka pantas kita sekarang mengadakan khol. Ini termasuk bid'ah hasanah. Yang sekarang ada sekelompok orang yang mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Tahlilan bid'ah, mauludan bid'ah, khol bid'ah. Subhanallah, subhanallah. Ngajilah Anda Islam itu sepenuhnya. Tidak semua bid'ah itu dolalah. Kaji hadisnya, hadisnya panjang. Khairul kalami kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Kaji hadis itu secara mendetil, jangan dibaca dohirnya, jangan dibaca dohirnya. Khairul kalami kalamullah, sebagus-bagus perkataan adalah perkataan Allah yang namanya kitab suci Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebagus-bagusnya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnah Rasulullah. Wa sarrul umuri muhdatsatuha, dan paling jahatnya perbuatan itu yang diada-adakan. Kita tidak mengada-adakan, tapi kita mengadakan apa yang ada, bukan mengada-adakan yang tidak ada. Wasarul muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu dolalah. Dalam hal ini Rasulullah tidak menulis sifat bid'ahnya. Mengapa Rasulullah tidak menyebut sifat bid'ah? Karena sudah pasti yang dimaksud oleh Rasulullah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Itulah yang dilarang. Adapun bid'ah yang sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi, itu tidak termasuk bid'ah dolalah, termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Itulah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Al-bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji. Wal bid'atus sayyi'ah, dan bid'ah yang tercela, bid'ah yang jahat. Al-madmumah, bid'ah yang tercela. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan al-bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji, ma yuwafiqul kitab was sunnah, segala bid'ah yang tidak bertentangan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, itu namanya bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah
yang bertentangan dengan Al-Quran, ma yukhaliful kitab was sunnah, itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama kali orang mengatakan bid'ah ada yang bagus, bukan Sukron Makmun, bukan Imam Syafi'i, Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah, zaman Nabi tidak ada tarawih berjamaah, zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah, baru ada tarawih berjamaah zamannya Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Setelah melihat 2000 sahabat sembahyang tarawih tiap malam sendiri-sendiri, kemudian Sayyidina Umar dengan ijtihadnya ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih yang pertama kali di dunia. Imam sholat tarawih yang pertama kali di dunia bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Itu yang pertama kali. Begitu Sayyidina Umar melihat begitu tarawih rapi, 20 rakaat tertib dengan Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya, apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu, nikmatil bid'atu hadihi, inilah sebagus-bagus bid'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat, tidak semua bid'ah itu masuk neraka. Bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, itulah bid'ah hasanah. Persilakan sudah pelajari bahasa Arab. Kalau seandainya bid'ah itu kita kasih sifat, persilakan kasih sifat. Kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Mesti sesuai dengan akal sehat. Semua bid'ah yang jelek bertentangan dengan Quran hadis, itulah yang sesat. Coba saudara kasih sifat bid'ah dengan hasanah. Kullu bid'atin hasanatin dolalatun, otaknya miring. Otaknya miring. Masa kullu bid'atin hasanatin dolalah, bid'ah yang bagus sesat. Bagaimana sesat dengan bagus bisa berkumpul? Otaknya miring. Maka otak-otak yang miring itu perlu Sukron Makmun luruskan agar nggak miring. Kita mengadakan haul, kita mengadakan tahlilan, kita mengadakan maulid, semua itu bid'ah hasanah yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min wari ayang kusumin ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min wari ayang kusumin auzarihim syai'un. Barang siapa yang membuat tradisi kebiasaan yang baik, sunnah di sini berarti kebiasaan tradisi, bukan sunnah Rasulullah, maka isimnya isim nakiro, baca dari segi nahunya. Waman sanna fil islami sunnatan, sunnatan di sini sunnatan hasanatan ismun nakiro, bukan berarti sunnah Nabi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat tradisi yang baik, maka baginya pahala dan mendapat pahala dari pahala orang-orang yang ikut mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang dilarang oleh Rasulullah, man sanna fil islam sunnah sayyi'ah. Ini kata-kata ada sunnah tapi sayyi'ah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha min wari ayang kusumin auzarihim syai'un. Dan barang siapa yang membuat tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, inilah bid'ah yang tercela, tempatnya di neraka. Banyak di Quran itu Allah tidak menyebutkan sifatnya. Mengapa Allah tidak menyebutkan sifatnya? Karena sifatnya sudah pasti. Oleh Allah tidak ditulis sifatnya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ketika Nabi Khidir merusak perahu-perahunya, ya perahu yang dia naiki,
Nabi Khidir menerima ilmu dari Allah. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena besok pagi akan ada raja yang akan merampas semua kapal yang ada. Di situ apa yang dirampas oleh raja? Apa safinah hasanah? Apa safinah sayyi'ah? Pasti yang dirampas oleh raja itu kapal baik. Allah tidak menyebut kata-kata safinatin hasanatin, tidak disebut hasanahnya karena sudah pasti. Rasulullah tidak menyebut sifatnya bid'ah waktu itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Mengapa Rasulullah tidak menyebut sifatnya bid'ah? Karena sudah pasti yang diancam Rasulullah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Rasulullah. Kalau bid'ah yang bagus justru dianjurkan oleh Islam untuk diperbanyak. Dengan hidupnya bid'ah hasanah, Islam jadi hidup. Di samping yang wajib diperintahkan oleh Allah, maka bid'ah hasanah kita bangkitkan, peringatan maulid kita bangkitkan. Siapa yang berkata Rasulullah tidak memperingati maulid? Persilakan sudah baca tentang puasa hari Senin. An Abi Qatadah radhiyallahu an su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain faqal yaumun wulidtu fih wa yaumun ub'atsu fih. Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Rasulullah jawab, saya puasa hari Senin karena hari Senin itu hari kelahiran saya dan juga hari saya dibangkitkan oleh Allah, maka saya berpuasa. Rasulullah memperingati kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin. Subhanallah, subhanallah. Kita adakan peringatan maulid karena cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian bergembira. Yang tidak gembira dengan karunia Allah, yang tidak gembira dengan rahmat Allah, perlu dipertanyakan imannya. Apa dia orang beriman atau tidak? Orang yang beriman pasti gembira dengan karunia Allah. Orang yang beriman pasti gembira dengan rahmat Allah. Tidak ada karunia Allah dan tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karunia terbesar dan rahmat terbesar. Allah perintahkan agar kau bergembira. Kita adakan peringatan maulid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga ada kelompok yang berkata peringatan maulid bid'ah. Tahlilan orang mati bid'ah. Mendoakan orang mati bid'ah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mari kita kaji Islam itu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendoakan orang mati. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini perintah Allah. Di dalam ayat lain, alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang sesudahnya selalu berdoa, ya Allah ampunilah dosa saya dan ampunilah dosa-dosa saudara saya yang telah mendahului saya ke kuburan. Perintah mendoakan orang mati. Siapa bilang yang tidak boleh mendoakan orang mati? Kalau ngajinya sempurna. Ingat, perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah pakai tempat dan waktu, namanya ibadah haji. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Tempatnya di tanah suci Mekah, ditentukan oleh Allah. Seandainya ada orang kaya di Kebumen mempunyai duit triliunan, kemudian beli tanah
katakan 1000 hektar, dia bangun Masjidil Haram, persis Masjidil Haram di Mekah. Dia bangun Arafah kayak yang di Arafah. Kita bangun Musdalifah, kita bangun lagi Mina, persis dengan apa yang ada di tanah suci. Apakah boleh kita ibadah haji selain ke Mekah? Tidak boleh. Allah tentukan tempatnya, Allah tentukan waktunya. Itulah ibadah haji. Ada ibadat yang Allah hanya menentukan tempatnya, waktunya bebas. Itu namanya ibadah umroh. Tempatnya di tanah suci Mekah, waktunya bebas. Mau umroh jam 1 malam, jam 2 malam, mau umroh tanggal berapa, bulan apa saja, bebas. Cuman tempatnya harus di tanah suci Mekah. Ada perintah Allah yang Allah tentukan, waktunya saja, tempatnya bebas. Solat 5 waktu. Ju'ila liyal ardu masjidan. Allah jadikan semua tanah itu tempat sujud kepada Allah. Mau sujud di tengah sawah, persilakan. Mau sujud di tepi laut, persilakan. Mau sujud di hutan, persilakan. Mau sujud di gunung, persilakan. Mau sujud di tepi jalan tol, persilakan. Mau sujud di rumah, sholat di rumah, persilakan. Afdolnya di masjid. Hanya waktunya yang ditentukan. Sholat duhur pada waktu duhur, mau di mana sholat, di mana saja. Sembahyang asar pada waktu asar, mau sholat di mana saja. Bebas tempatnya. Ada yang kurang paham dari saudara-saudara saya yang berpaham Wahabi. Terus terang saya katakan, ayo berdialog dengan saya. Mereka tidak paham bahwa ada perintah Allah, tidak pakai tempat, tidak pakai waktu. Perintah ini banyak sekali. Di antaranya baca Quran. Kapan baca Quran? Kapan saja. Di mana baca Quran? Di mana saja. Asal jangan di WC. Di mana aja baca Quran. Mau baca Quran di kapal terbang, persilakan. Mau baca Quran di bis, persilakan. Mau baca Quran malam, persilakan. Ini perintah yang Allah tidak menentukan tempat dan tidak menentukan waktu. Di antaranya baca Quran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan umat Islam untuk baca sholawat. Allah tidak menentukan waktunya kapan baca sholawat dan di mana baca sholawat. Allah tidak menentukan waktunya. Bacalah sholawat kapan saja, bacalah sholawat di mana saja. Naik kereta api baca sholawat, persilakan. Naik kapal terbang, persilakan. Naik bus, persilakan. Naik motor baca sholawat, persilakan. Di masjid baca sholat, persilakan. Di rumah baca sholat, bacalah sholawat. Di mana saja, kapan saja. Allah perintahkan dzikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dzikirlah kau kepada Allah. Allah tidak tentukan tempat, tidak tentukan waktu. Kapan kita dzikir? Kapan saja. Di mana kita dzikir? Di mana saja. Allah perintahkan mendoakan orang mati, mendoakan ayahnya yang meninggal, mendoakan kakeknya yang meninggal. Kapan mendoakan mereka? Kapan saja. Di mana kita mendoakan? Di mana saja. Ini perintah yang Allah tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu. Karena Allah tidak pakai tempat, tidak pakai waktu perintahnya, maka berarti waktu dan tempat diserahkan kepada kita. Akhirnya muslimat NU, ibu-ibu muslimat NU ngalu mengadakan yasinan bersama setiap malam Jumat, ditentukan di musola atau di rumah. Yang pasti zaman Rasulullah tidak ada yasinan setiap malam Jumat. Tidak ada yasinan ditentukan oleh Rasulullah waktu dan tempatnya.
Yasinan setiap malam Jumat istiqomah zaman Rasulullah tidak ada. Apakah orang yang yasinan setiap malam Jumat karena zaman Nabi tidak ada, dianggap bid'ah atau lalah? Otaknya miring. Paham supaya kita ini teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan mengada-adakan, kita mengadakan yang ada. Yasin ada di Quran, Allah perintahkan baca Quran, kita baca setiap malam Jumat istiqomah. Yang zaman Rasulullah tidak ada, baca Yasin setiap malam Jumat itu tidak ada. Yang ada perintahnya. Lalu kita muslimat NU mengadakan yasinan setiap malam Jumat istiqomah. Apakah orang yang baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah yang tidak ada pada zaman Nabi masuk neraka? Otaknya ya, karena saya sudah berdialog dengan 135 mubaligh Wahabi, saya uraikan semua. Ternyata mereka tidak ada yang membantah. Mengapa kita dzikir sama orang mati? Kita oleh Allah diperintahkan takziah. Allah tetangga menelpon, takziahlah kau untuk menghibur yang meninggal dunia, untuk menghibur orang yang meninggal keluarganya itu. Kita kumpul di rumahnya. Mana lebih afdol ketika kita takziah ke rumah orang yang sedang kematian ini, kita ngobrol ngalor ngidul, ngobrol ghibah dan seterusnya. Mana lebih afdol dengan mereka membaca Al-Quran, kita hadiahkan kepada yang meninggal dunia? Mana lebih afdol dengan ngobrol ngalor ngidul tidak ketahuan ujung pangkalnya, kadang-kadang menceritakan kejelekan orang lain? Tentu lebih afdol membaca Al-Quran, lebih afdol kita tahlil, kita melakukan tasbih, kita istighfar, kemudian kita mendoakan yang meninggal dunia. Itu lebih tepat kalau kita berdoa ketika meninggal dunia. Kita mendoakan kakek kita mendoakan Syekh Rosidi yang sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Diperbolehkan oleh Allah kita mendoakan kakek kita, itu perintah Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini perintah untuk membaca istighfar kepada mayit. Ini saya jelaskan dengan terbuka supaya kita yang ahli sunnah wal jamaah ini tidak goyang di dalam menghadapi mereka-mereka yang sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar bid'ah. Kita menjalankan Maulid Nabi, seluruhnya tidak melanggar perintah Allah. Maulid Nabi dibuka dengan membaca kitab suci Al-Quran. Setelah itu dibuka dengan baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kemudian marhabanan, itu pujian sama Rasulullah. Tidak ada yang tidak perintah Allah. Habis sholawat, sambutan. Setelah sambutan ceramah agama tentang sejarah Nabi, ini semuanya perintah Allah. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan oleh engkau sejarah-sejarah itu agar engkau tahu pada sejarah itu. Ini membaca maulidnya perintah Allah untuk membaca sejarah Nabi. Setelah selesai ceramah, doa. Setelah doa kita makan bersama-sama. Makan ikan ayam, makan ikan kambing, makan nasi kebuli. Masih kita gembirakan orang lain ini yang hadir maulid mulai jam 8 pagi sampai jam 12. Tidak ada yang melanggar Al-Quran, tidak ada yang melanggar sunnah Nabi. Lah ini saya kembangkan. Kita mengadakan haul malam ini, haul kepada Syekh siapa? Rusdi, Syekh Rosid. Ini semuanya perintah Allah. Dan juga haul kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung ini. Kita doakan
mulai saya sampai kepada tokoh-tokoh masyarakat, keluarga kita yang ada di kampung ini. Malam ini kita doakan dengan tahlil, dengan yasinan dan lain-lainnya. Ini termasuk bid'ah hasanah, perintah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik yang diajar Rasulullah. Maka selalu katakan umat Islam, hidupkan bid'ah hasanah ini, kerjakan bid'ah hasanah ini. Di samping mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang wajib, kerjakan, perbanyak bid'ah hasanah di kampung-kampung. Dirikan yasinan, dirikan tahlilan, dirikan sholawatan. Ini semua bid'ah hasanah yang akan menghidupkan Islam di negara Republik Indonesia ini. Ini saudara yang kita peringati. Kenapa? Semua para ulama mesti tugasnya sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya. Dengan apa Allah mengutus utusannya? Bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang benar. Apa kewajiban ulama? Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Ulama berkewajiban memperlihatkan agama yang benar ini. Ulama berkewajiban menyampaikan petunjuk Allah yang benar ini di antara semua agama, agar mereka bisa memperbandingkan antara Islam dan yang bukan Islam. Kita wajib memamerkan, kita wajib memperlihatkan, kita wajib mengiklankan tentang peradaban Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Maka menurut agama Islam, kalau urusan dunianya mau beres, ikutilah petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Urusan akhiratnya mau beres, ikutilah petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Islam diturunkan untuk mengatur semua kehidupan manusia di dunia. Sekarang timbul aliran yang namanya liberalisme, yang asalnya bahasa Inggris, yang artinya kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini termasuk paham yang akan menghancurkan agama di Indonesia ini. Tapi banyak yang tidak mengerti. Akhirnya tokoh-tokoh Islam masuk liberal, karena dia tidak ngerti apa liberal ini, apa artinya kebebasan asasi manusia ini, dan di mana lahirnya makhluk ini. Kita harus tahu dari mana lahirnya liberalisme itu, mengapa makhluk ini lahir, dan apa tujuannya. Ini tokoh-tokoh Islam harus kaji ulang supaya tahu. Liberalisme, kebebasan manusia itu lahir dari negara barat yang mereka trauma terhadap agamanya. Saya pelajari tentang sejarah peradaban barat. Mereka trauma dengan agama mereka, trauma dalam sejarah agamanya. Kita baca bagaimana sejarah gereja di Eropa pada tahun 325 sampai pada tahun 1500. Baca sejarah itu. Pada tahun 325 untuk menciptakan Trinitas diadakan muktamar konsili Sisilia. Dalam muktamar itulah diputuskan secara voting, secara pungutan suara, memutuskan tentang Trinitas. Di antara mereka ada tanda tanya, kok akidah kita diputuskan oleh muktamar, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakan kalau mereka kok tidak dari Tuhan Bapa, kok muktamar yang memutuskan Trinitas ini? Di antara mereka ada yang trauma, ada yang tidak trauma, yang mereka terima. Pada tahun 392 Masehi, kerajaan Konstantinopel, kerajaan Eropa Timur,
menyatakan, Eropa Barat menyatakan bahwa agama Kristen merupakan agama negara. Akhirnya subur, tumbuh, bagus. Agama Kristen ini kan menjadi state religion, agama negara. Hebat gereja itu. Pada tahun 476 kerajaan Romawi hancur, sehingga satu-satunya lembaga di Eropa hanya gereja. Akhirnya pada waktu itu saya tidak cerita gereja sekarang, sudah berbeda jauh dengan gereja pada waktu yang saya ceritakan ini. Pada waktu itu sejarah gereja sangat berkuasa, tidak hanya menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai ilmu pengetahuan, dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja ini dianggap kafir, dibunuh, dihukum mati. Itulah keadaan sejarah pada waktu itu. Dan kalau mengadakan hukuman mati sangat kejam. Termasuk seorang ahli astronomi bernama Bruno, dia dihukum mati karena pikirannya berbeda dengan gereja. Gereja waktu itu berpikir bahwa semua bintang-bintang di langit berputar mengitari, mengelilingi mahkotanya Paus Paulus yang ada di Roma. Bruno tidak mempunyai paham sesuai dengan ilmu astronomi, karena dia tidak mau mencabut ilmunya. Akhirnya Bruno dihukum mati. Cara menghukum mati, subhanallah, dibakar hidup-hidup. Itu gereja pada waktu itu, bukan gereja sekarang. Sudah berubah. Gereja pada waktu itu dengan lembaga inkuisisinya, penjara. Di situ orang yang dihukum mati dengan 3 cara. 1, dibakar hidup-hidup. 2, digergaji kayak menggergaji kayu. Saya punya gambar gergajinya pada waktu zaman tahun 400-500 Masehi itu. Kalau tidak digergaji, penjara itu memelihara harimau, tidak dikasih makan 2-3 harimau. Begitu yang mau dieksekusi hukuman mati, maka dijadikan harimau itu lapar. Setelah mereka lapar harimau ini, maka dilemparlah orang yang dihukum mati, dirobek-robeklah oleh harimau, dimakan dagingnya, disaksikan oleh orang umum. Disitulah mereka timbul sebagian mereka yang trauma terhadap agamanya. Saya jelaskan sejarah dari mana lahirnya kebebasan adalah asasi manusia ini, supaya kita tahu dari mana lahirnya dan apa tujuannya. Mengapa lalu ada faham kebebasan adalah hak asasi manusia? Ditimbulkan mereka yang trauma terhadap agamanya. Mereka trauma terhadap kitab sucinya. Di antara mereka ada yang trauma, di antara mereka tidak trauma. Yang trauma mengapa? Kok kitab suci ada 3? Injil Matius yang ditulis oleh orang bernama Matius, Injil Lukas yang ditulis orang yang bernama Lukas, kemudian Injil Yahya yang ditulis oleh bernama Yahya, Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Ada 4 Injil yang disahkan oleh gereja. Ada 1 Injil yang tidak boleh dibaca oleh gereja, namanya Injil Barnabas. Mengapa Injil Barnabas tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran. Karena oleh gereja tidak boleh dibaca, Sukron Makmun membaca. Saya baca apa isinya? Isinya mirip dengan Al-Quran. Ini saya tahu, saya baca, persilakan. Saya semuanya, kelima-limanya Injil itu saya punya. Saya baca, walaupun tidak dapat pahala. Untuk apa? Untuk tahu. Sehingga saya tahu isinya. Mengapa Injil Barnabas itu dilarang? Saya tahu isinya. Panjang kalau saya ceritakan. Mereka ada yang trauma. Di antara mereka ada yang trauma. Mana Injil yang asli? Kok Injil jadi 5? Yang asli mesti 1. Dari Allah kepada Nabi Isa. Yang kita percaya kepada kitab Injil, Injil yang firman Allah
yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan dalam kitab Injil itu tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya, murni kalamullah. Itu yang kita percayai, bukan Injil yang ada sekarang ini. Itu tulisan beberapa orang. Kita percaya sama kitab Injil, Injil yang satu. Nah, di antara mereka ada yang trauma dengan kitab sucinya. Di antara mereka ada yang trauma dengan sosoknya Yesus Kristus, yang semacam sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Yesus itu Tuhan apa anak Tuhan apa manusia biasa? Mereka Tuhan ada yang trauma, tapi mereka ada yang menerima sebagai doktrin. Persilakan. Seorang ahli teologi Belanda bernama Profesor Dr. Grunet, dia menyatakan musyawarah tentang Yesus Kristus sudah melelahkan, sehingga tidak bisa diputuskan dengan akal. Lalu Profesor Dr. Grunen berkata, Yesus Kristus terima saja sebagai anak Tuhan atau Tuhan dengan perasaan, jangan dengan akal. Itu kata mereka, saya baca dalam sejarahnya. Sehingga trauma dengan sosoknya Yesus Kristus, Tuhan apa anak Tuhan apa manusia biasa. Yang trauma, yang tidak trauma persilahkan. Mereka trauma lagi pada tahun 500 Masehi itu, gereja mengeluarkan surat pengampunan dosa. Orang kalau berdosa datang ke gereja ngaku dosanya, beli surat. Dengan surat pengampunan dosa itu mereka dijamin masuk surga. Saya baca sejarah, saya berani baca. Mengapa? Saya punya bukunya. Mau ditangkap persilahkan. Orang gereja mau nuntut persilahkan. Saya punya bukunya tentang hal ini. Jadi mereka trauma. Kok yang mengampuni dosa itu kok manusia yang mengeluarkan surat? Mereka ada yang terima, ada yang tidak terima. Yang tidak terima, yang protes dan berani berontak, dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Martin Luther melawan gereja Vatikan, bahwa gereja Vatikan itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Martin Luther melawan, memprotes, karena dia mau dibunuh, lari ke Jerman. Di Jerman dia dilindungi oleh penguasa Jerman. Karena dilindungi oleh penguasa Jerman, selamat. Akhirnya melahirkan agama baru yang namanya agama Kristen Protestan. Saya tahu lahirnya dari mana gereja Protestan ini lahir. Dari Martin Luther tokohnya, yang karena tidak setuju dengan gereja yang ada di Roma, dia berontak. Nah, yang tidak berontak tapi trauma ini melahirkan kebebasan adalah hak asasi manusia. Seorang tokoh daripada liberalisme ini, seorang bernama Humphrey Cox Amerika, dia mengatakan dalam bukunya, kebebasan adalah hak asasi manusia, tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Subhanallah, subhanallah. Kalau tujuannya kebebasan adalah hak asasi manusia untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, itu berarti pembinatangan manusia di Indonesia ini. Maka saya katakan, persilakan liberalisme, kebebasan alias kita terima dengan syarat kebebasan adalah asasi manusia dengan syarat dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45 selaku warga negara Republik Indonesia, selaku umat beragama. Liberalisme, kebebasan adalah asasi manusia dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama.
liberalisme, kebebasan asasi manusia yang tanpa batas, tidak dibatasi Pancasila, tidak dibatasi Undang-Undang Dasar 45, tidak dibatasi agama. Itu artinya di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia, pengayaman bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa Indonesia, pengkebuan bangsa Indonesia. Dan sekarang sudah terjadi kumpul kebo. Pernah mendengar kumpul kebo? Pernah? Pernah? Kumpul kebo itu namanya pembinatangan manusia. Sudah terjadi. Kalau liberalisme harus diterima di Indonesia, liberalisme harus dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang 45 sebagai warga negara, sebagai umat beragama. Kebebasan dan hak asasi manusia dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral. Kalau liberalisme bebas mutlak, tidak ada batas, itu bukan untuk manusia, untuk binatang dan untuk orang gila. Mau bebas? Gila. Mau tidak sholat? Hah? Gila. Mau nggak puasa? Gila. Tidak wajib bagi orang gila puasa. Tidak wajib bagi orang gila sholat. Kebebasan mutlak tanpa batas hanya untuk binatang dan orang gila. Ini saya jelaskan pada saudara. Karena tujuan daripada liberalisme ini, kebebasan adalah asasi manusia. Menurut Humphrey Cox, tokoh liberalisme di Amerika Serikat, dia menyatakan bahwa liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau ini benar, subhanallah, subhanallah, maka saya nyatakan kepada pemerintah, persilakan terima liberalisme ini, terima kebebasan asasi manusia, tapi dengan syarat dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, dibatasi dengan agama, dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan iman. Kebebasan mutlak tanpa batas hanya untuk binatang dan orang gila. Mari ngaji supaya saya tidak sia-sia meninggalkan Jakarta yang sudah 5 hari ini, untuk menanamkan kepada Anda suatu ilmu, bukan untuk bergurau, bukan untuk lucu-lucuan, bukan untuk ketawa-ketawa. Ini majelis taklim, isi ilmu, bukan isi bergurau, bukan berisi dengan cerita-cerita bohong. Ceritakan yang pasti. Ini namanya pengajian. Saya katakan ini semua. Maka sekarang ini masuk ke Indonesia, masuk lagi faham sekularisme. Subhanallah, dari mana lahirnya makhluk sekularisme ini? Lahirnya dari barat, yang mereka mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia diatur oleh manusia. Agama cuma ada di masjid, sujud kepada Allah, dzikir kepada Allah, tasbih kepada Allah, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang, selesai. Itu Islam. Di luar itu tidak ada. Subhanallah, subhanallah. Islam ini mengatur segala kehidupan manusia di dunia. Maka mari kita perlihatkan umat Islam, perlihatkan peradaban Islam ini di Indonesia, bangkitkan peradaban Islam ini sesuai dengan pernyataan Bung Karno pada tanggal 5 Juli ketika Bung Karno menekan dekret presiden. Apa kata Bung Karno setelah Dewan Konstitusi gagal untuk membuat dasar-dasar negara? Apakah Indonesia berdasarkan Islam? Apa menjadi negara nasionalis? Tidak bisa diputuskan oleh Dewan Konstituante. Akhirnya karena Dewan Konstituante yang akan membentuk undang-undang negara ini gagal, Bung Karno datang dari Jepang mengambil kebijakan
kebijaksanaan dengan dekret presiden, dan itu menurut saya masuk akal dan benar, karena sudah buntu untuk bikin undang-undang negara. Akhirnya Bung Karno berkata, bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini yang banyak nggak tahu. Yakin ini bangsa yang tidak tahu Piagam Jakarta ini. Apa Piagam Jakarta itu? Sebelum kita merdeka, Bung Karno membentuk 60 orang untuk merumuskan format negara ini. Bagaimana format negara ini? Tidak berhasil. Akhirnya Bung Karno membentuk panitia 9 yang terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, dari Kristen bernama A.A. Maramis, Abi Kusno, Kahar Mudakir, Pak Kasman, termasuk Pak Yamin, termasuk Pak Wahid Hashim. Mereka berunding berminggu-minggu, saling berdebat, akhirnya dapat merumuskan negara Republik Indonesia ini dengan rumusan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ditandatangani oleh tokoh agama, ditandatangani oleh tokoh nasionalis, menjadi kesepakatan Piagam Jakarta ini. Bung Karno kasih nama kesepakatan Piagam Jakarta itu teman-teman, gentleman agreement, gentleman. Ini satu kesepakatan yang jantan. Itu Bung Karno kasih nama. Jadi Piagam Jakarta itu bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jam 10 pagi diproklamasikan kemerdekaan, jam 3 sore datang utusan dari Angkatan Belanda yang menghadap kepada Bung Hatta, kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia akan pecah menjadi 2, Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Ini sangat berbahaya. Tanggal 18-nya dikumpulkan oleh Bung Hatta. 9 orang ini minus Kiai Wahid Hashim karena pulang ke Jawa Timur, diganti dengan tokoh dari Sumatera. Terjadilah perdebatan, dicoret apa tidak, dicoret apa tidak, karena sangat mengkhawatirkan Indonesia akan pecah jadi 2. Akhirnya tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada, dengan toleransi mencabut 7 kata ini, tapi diganti dengan yang lebih mahal. Apa yang lebih mahal? Digantilah negara Republiknya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Pada tanggal 18 Agustus, berbeda dengan tanggal 17-nya. Ketika tanggal 17 masih berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Setelah itu dicoret 7 kata, berubah. Seandainya tokoh Islam waktu itu tidak mau mencoret 7 kata ini, insya Allah NKRI tidak ada. Tapi dengan toleransi ulama ini terwujudlah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sejarah perlu dibaca. Siapapun yang menjadi pemimpin bangsa, baca sejarah bangsanya ini. Kalau tidak tahu sejarah bangsanya, dikhawatirkan akan mempunyai tindakan-tindakan, keputusan-keputusan kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Baca sejarah bangsanya. Umat Islamlah yang paling besar jasanya untuk NKRI. Kalau ada orang bertanya sama saya, Pak Kiai, sejauh mana jasanya umat Islam terhadap NKRI? Saya jawab, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan.
Tapi bukan kuburan umum. Kalau kuburan umum ya nggak sempat mensensus. Yang disensus Taman Pahlawan. Di Kebumen ada Taman Pahlawan. Di Magelang ada Taman Pahlawan. Di Purworejo ada Taman Pahlawan. Alhamdulillah, di seluruh kabupaten di Indonesia mesti ada Taman Pahlawannya. Periksa Taman Pahlawan itu. Siapa nama? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? Insya Allah 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI. Itu jelas. Bukan saya bikin-bikin. Tinggal diperiksa kuburan itu. Kuburannya masih ada. Itu fakta yang berbicara. Negara Republik Indonesia merdeka, NKRI terwujud, bukan hadiah dari Belanda. NKRI terwujud, bukan hadiah dari Jepang. Negara NKRI ini terwujud, dibangun NKRI ini di atas aliran darah bangsa Indonesia, didirikan di atas cucuran air mata bangsa Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda? Berapa anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda, melawan Jepang sejak tahun 1825 sampai tahun 1948. Itu darahnya umat Islam yang mengalir untuk mendirikan NKRI ini. Yang sekarang kadang-kadang ada sekelompok yang mencurigakan umat Islam, radikal. Tidak ada itu semuanya. Kita ratusan tahun hidup rukun. Ratusan tahun kita hidup rukun dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak pernah ada perang Islam dengan Hindu. Tidak ada perang di antara Islam dengan Buddha. Tidak ada perang di antara Islam dengan Kristen. Kita sudah hidup rukun, hidup damai ratusan tahun. Baru akhir-akhir ini diisukan seolah-olah Islam kurang toleransi. Itu memang sengaja untuk menyudutkan umat Islam di Indonesia ini. Umat Islam paling toleransi. Mulai kemerdekaan kita toleransi, sampai membatalkan 7 kata kita toleransi demi NKRI. Kalau seandainya tokoh Islam waktu itu bertahan, tidak mau mencabut 7 kata ini, maka NKRI insya Allah tidak ada. Saya baca sejarah ini, karena yang ini nih nggak tahu sejarah yang saya ceritakan ini. Yakin nggak tahu kok. Untung ada orang tua seperti saya ini. Ya Bu, untung ada orang tua seperti saya, Bu. Tapi kelihatannya, Bu, saya tua apa muda, Bu? Bu, tua apa muda? Jangan sembarangan menjawab. Yang bilang muda itu jelas naksir saya itu. Loh, betul kan? Orang setua saya masih ditaksir. Itu namanya matanya mata keranjang. Sudah tua saya, Bu. Umur saya sudah 83 masuk 84. Tapi alhamdulillah otak saya seger. Alhamdulillah badan saya sehat. Masih keliling Indonesia. Masih keliling ke Malaysia, ke Singapura. Alhamdulillah. Mengapa? Didorong oleh iman kepada Allah. Kalau bukan iman yang mendorong saya, tidak mungkin Syukuran Makmun bisa berpidato seperti sekarang malam ini. Kalau tidak didorong oleh iman, iman yang mendorong untuk memperlihatkan peradaban Islam. Kita wajib memperlihatkan peradaban Islam. Bagaimana peradaban Islam berumah tangga,
Bagaimana peradaban Islam bertetangga, ber-RT, ber-RW? Bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi? Bagaimana peradaban Islam dalam politik? Mari kita perlihatkan kepada bangsa Indonesia ini peradaban Islam sesuai dengan dekret presiden, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kembali kepada Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Oleh sebab itu umat Islam untuk menjalankan syariat Islam jangan nunggu peraturan negara. Pemerintah tidak akan membuat peraturan syariat Islam karena negara bukan negara Islam. Tetapi sudah tidak perlu menunggu peraturan negara. Mari kita laksanakan syariat Islam di bumi Indonesia ini. Hah? Hei, generasi muda, jangan jadi generasi kerupuk, kena hujan memble semua, ditakut-takutin sudah takut. Takutlah kau kepada Allah. Dan ini saya berdasar karena Bung Karno yang bilang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Piagam Jakarta apa? Negara revolusi berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau kembali kepada Pancasila, kembali Undang-Undang dan dijiwai oleh Piagam Jakarta, ini hendaknya seluruh umat Islam mari tegakkan syariat Islam, laksanakan peradaban Islam di negara kita ini. Tidak usah menunggu peraturan negara, tidak usah menunggu peraturan pemerintah. Kita laksanakan peradaban Islam masing-masing di rumah kita. Bagaimana? Nunggu peraturan pemerintah sampai kiamat kagak bakalan ada. Kita bukan negara Islam. Kita tidak usah menunggu peraturan negara. Mari kita laksanakan peradaban Islam dengan sebaik-baiknya. Peradaban Islam mulai bertetangga. Mari kita perbaiki, laksanakan peradaban Islam dalam bertetangga. Laksanakan peradaban Islam dalam berumah tangga. Subhanallah, insya Allah paling indah peradaban Islam. Untuk membangun satu rumah tangga, Allah mengatur dengan cara yang cukup istimewa. Seorang laki-laki melihat perempuan cantik, persilakan, minta sama orang tuanya. Jangan kayak ayam. Ini perempuan ada yang memelihara, ada yang punya, kedua orang tuanya. Kalau benar-benar cinta dan akan membangun rumah tangga, datangi orang tuanya. Istilahnya melamar. Lamaran diterima, persilakan. Kapan akad nikahnya? Akad nikah suatu peradaban Islam yang sangat indah. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Kalau kawin tidak ada yang mengawinkan, itu namanya pelacur. Kawin sendiri. Dalam Islam tidak ada kawin sendiri, dikawinkan. Siapa yang mengawinkan? Kedua orang tuanya. Dengan ijab kabul, serah terima, dengan saksi seluruh tetangga menyaksikan. Subhanallah, dengan lambang pertanggungan jawab ada mahar. Subhanallah. Siapa yang mengatakan Islam melarang laki-laki bergaul bebas? Itu orang yang tidak mengerti Islam. Justru Islamlah yang menyuruh laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebas. Itu Allah, pintu perkawinan akad nikah yang sah, baru bergaul bebas. Maaf, kiai-kiai di depan saya ini, percayalah, hasil pergaulan bebas. Ngaku kiai, ngaku kiai. Kalau nyai dengan kiai tidak bergaul bebas, tidak ada kiai. Syukron makmun, hasil pergaulan bebas. Karena ayah saya dan ibu saya selalu setelah melalui pintu yang diridhoi oleh Allah dengan akad
nikah yang sah, perkawinan yang sah. Akhirnya ayah saya dan ibu saya bergaul bebas di dalam kamar, hasilnya syukron makmun. Hei Banser, dari mana kau? Dari pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebas melalui pintunya babun nikah. Alangkah indahnya peradaban Islam ini dalam membuka pintu pergaulan bebas dengan hukum perkawinan yang sah, supaya manusia tidak jadi binatang. Tahu ayam? Tahu ayam? Kurang ajar itu makhluk. Gimana kurang ajarnya? Ayam bertelur 6, netes, ngerem, netes, jadi ayam jago. Ada aja di ayam betina. Begitu ayam jagonya gede, ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Siapa? Jadi ayam betina gede, bapak kandungnya kawin dengan adik kandungnya. Berapa banyaknya di koran anak perawan yang hamil karena bapak kandungnya sendiri. Itu ayam. Masa bapaknya kawin dengan anak kandungnya? Masa anaknya kawin dengan ibunya sendiri? Kalau tidak ayam, mau jadi ayam? Ikutilah pergaulan bebas yang tanpa perkawinan itu. Maka pergaulan bebas yang dikatakan liberalisme itu, yang tanpa hukum, tanpa agama, itu adalah pembinatangan bangsa Indonesia. Saya sadar. Oleh sebab itu, persilakan terima pergaulan bebas dengan syarat dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan agama. Kalau bebas mutlak tanpa batas, itu adalah pembinatangan bangsa Indonesia. Ini terjadi. Kemudian membina keluarga. Mari kita perlihatkan peradaban Islam kepada seluruh bangsa Indonesia ini, bahwa Islam punya peradaban yang begitu mulia. Bangunlah rumah tangga dengan peradaban Islam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan baik, dengan sopan santun. Jangan sampai memukul istri, jangan membentak istri. Kasihan sama istri. Mengapa kasihan sama istri? Mau saya bongkar? Mau saya bongkar? Mau saya bongkar? Saya bongkar. Mengapa bapak harus sopan santun dengan istrinya? Akibat pergaulan bebas yang selama 1 jam 2 jam, akibatnya si istri akan menderita 9 bulan akibat perbuatan bapak. Hah? Apa? Protes? Betul kan ini? Allah yang maha mengetahui. Hai laki-laki, kasihan istrimu itu. Kamu berbalu bebas dengan istrinya, katakan 1 jam. Selesai saudara, gak ada urusan. Tapi akibat perbuatan saudara yang 1 jam itu, istri saudara akan menderita 9 bulan dia hamil. Begitu melahirkan dia terhidup dan mati. Bagaimana kita tidak sayang sama istri kita? Seenak-enaknya. Laki-laki seenaknya bergaul bebas dengan istrinya. Barangkali tidak sampai 1 jam. Hah? Katakan 1 jam. Katakan 2 jam. Akibat perbuatan saudara yang 1 jam tadi, mengakibatkan istri saudara harus menderita 9 bulan. Disinilah rahasianya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan sopan. Pergaulah istrinya dengan kasih sayang. Kasihan istri kita 9 bulan. Itu kalau orangnya 1. Kalau orangnya 10 kali 9 bulan, 90 bulan. Setiap melahirkan antara hidup dan mati. Itulah istri bapak.
Jadi kalau Islam mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik, mungkin jarang kiai menjelaskan begini nih, kecuali syukuran makmun barangkali. Betul apa tidak? Mendetail. Mengapa Allah menyuruh wa ashiruhu bil ma'ruf? Akibat perbuatan saudara yang 1 jam itu, istri saudara akan menderita selama 9 bulan. Ya, ini bukan porno. Ajaran Islam memberikan satu perasaan. Kemudian dalam pihak perempuan, mobil itu perhiasan, kursi itu perhiasan, rumah itu perhiasan, lampu itu perhiasan, gelang emas itu perhiasan, kalung perhiasan. Rasulullah menyatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan. Tidak ada perhiasan yang lebih indah dari seorang wanita yang sholihah, yang taat kepada Allah dan berbakti pada suami. Tidak ada perhiasan lebih indah daripada itu. Apa? Ada yang protes? Protes apa mendukung? Lah iya, saya ungkapkan ini rahasianya. Mengapa sampai ada ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf? Pergauli istrimu tuh dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Jangan menyakiti istrimu. Dia menderita karena perbuatanmu. Lah ini saya ungkapkan. Atur rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selamatkan anakmu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Sayang anak bukan membelikan motor sama anak. Sayang anak bukan ngasih duit sama anak. Sayang anak, selamatkan anak bapak, selamatkan anak ibu dari api neraka. Itu orang tua yang sayang anak. Ngaji, mari diatur rumah tangga yang bagus, maka berhasilnya rumah tangga, berhasilnya pembangunan bangsa ini. Gagalnya pembangunan rumah tangga, gagallah pembangunan bangsa ini. RT ini bagus, RT ini bagus, RT 1 RT bagus, RT ini bagus, RT 1 RW bagus, RW ini bagus, RW ini bagus, RW ini bagus. Satu kelurahan, kecamatan, satu desa bagus, desa ini bagus, desa ini bagus, desa satu kecamatan bagus, kecamatan ini bagus, kabupaten bagus, satu kabupaten bagus, kabupaten ini bagus, kabupaten bagus, satu provinsi bagus, provinsi ini bagus, provinsi ini bagus, provinsi ini bagus, satu negara bagus. Berhasilnya pembangunan suatu bangsa berdasarkan berhasilnya pembangunan rumah tangga ini. Gagalnya pembangunan rumah tangga, gagallah pembangunan bangsa ini. Bapaknya maling, ibunya kalau malam hilang, anaknya narkoba, hancurnya pembangunan rumah tangga, hancurlah negara ini.